Ini si Loli lagi makan, menyendiri dia. Kalau sama kucing lain, ntar nanti dia makan sama kucing lain deh. Enak Loli. Nyut. Loli. Ya, halo, hai, apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang meriah. Teman-teman, welcome to my channel. Dan juga untuk teman-teman yang baru join di channel aku, ini adalah channel yang berisi berbagai macam informasi, edukasi, dan juga tutorial, review, dan juga lain-lainnya, khususnya dunia kucing. Dan teman-teman, hari ini aku akan membahas soal masalah tempe yang sangat familiar banget di telinganya para cat lover. Dan apakah itu ya teman-teman ya? Sebelum kita markicot, mari kita check it out ya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, like, dan juga dibunyikan tombol notification ya teman-teman ya, agar ketika aku upload video terbaru, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi terbaru dari YouTube. Dan juga teman-teman, di awal video teman-teman sudah lihat ya, itu ada pemberian makan kepada kucing jalanan, karena hasil YouTube ini aku berikan untuk kucing jalanan dan juga untuk pengobatannya sudah pasti aku berikan. Sekarang belum menghasilkan saja aku sudah memberikan, apalagi nanti kalau sudah menghasilkan. Dan juga teman-teman, nanti hasil YouTube ini juga aku dedikasikan buat semua penonton aku, berupa vaksin gratis yang nanti aku akan berikan kepada teman-teman semuanya. Yang nanti siapa yang berhasil mendapatkan vaksin gratis, nanti aku akan adakan acaranya. Saat ini belum, karena ekonomi aku masih belum stabil ya. Oke, aku doakan juga sehat-sehat selalu, cantik selalu, dan juga lancar rezeki selalu ya teman-teman ya. Oke, mari kita markicot, mari kita check it out gitu ya. Oke, teman-teman, tempe ya. Tempe adalah makanan, kalau dibilang orang sih ada istilah ya, dasar mental tempe gitu ya. Kayaknya rendah-rendah gitulah ya. Ya, tempe murah banget ya, dan saking murahnya ini adalah salah satu makanan yang disukai oleh rakyat. Mulai zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini, zaman kuda gigit besi ya. Kalau gigit manusia gimana ya, rabies nggak ya? Dan teman-teman, untuk tempe ini teman-teman ada berbagai kandungan serta vitamin yang berguna, serta pengobatan juga. Nah, sejarah tempe ini aku ingin kasih tahu teman-teman agar teman-teman semua teredukasi dan bukan hanya asal makan tempe saja ya. Sejarah tempe ini adalah dibawa oleh para pedagang Cina sampai ke Indonesia ya. Dan di sana itu ada berbagai macam olahan dari kacang kedelai seperti tofu, dibilang tofu, atau juga kembang tahu dan juga lain-lainnya. Nah, di Indonesia dimodifikasi dan akhirnya dicampurlah dengan ragi agar dia menjadi difermentasi. Waktu itu mereka berusaha mengawetkan makanan, tapi ternyata makanan itu tidak awet gitu, karena dia fermentasi pakai ragi. Akibatnya jamurnya kan banyak dong ya, tapi berguna buat kesehatan. Nah, sejarahnya waktu seperti itu teman-teman. Dan pada tahun 1940, tepatnya 40 pas ya teman-teman ya, ada satu wabah disentri yang terjadi di Indonesia. Dan wabah itu sangat mengerikan, dimana ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang ini ya, kayak sekarang wabah COVID-19 ya. Nah, di sana itu daerah Pulau Jawa itu ada satu wabah disentri yang membunuh banget. Dan anehnya, warga masyarakat yang menengah ke bawah atau yang dijajah ya, dan para pekerja dan lain-lainnya itu, mereka tuh sehat-sehat walafiat gitu, sehat-sehat walafiat dan kebal dari disentri. Kenapa? Karena mereka memang ya kaum Mustafa ya, kayak aku ya, muka serem tapi dua alfa ya. Mereka itu mengkonsumsi tempe mentah gitu, dengan mengkonsumsi tempe mentah, dimana pada waktu itu namanya minyak tanah mahal ya, dan mungkin juga mereka nggak punya waktu buat untuk bikin kayu bakar dan juga lain-lainnya. Panci juga mereka nggak punya ya, mereka punya kayak kendi-kendi gitu ya. Nah, akhirnya ya mungkin yang terutama ya akhirnya makanan mereka ya, mereka memakan tempe yang mentah gitu ya. Nah, ternyata mereka kebal dari disentri, dan banyak tuh para
company-company itu ya yang kena dysentery koid ya kan, dan juga ya pokoknya masyarakat yang menengah ke bawah jelata itu pada selamat, pada sehat karena mereka mengkonsumsi tempe. So, hubungan tempe dengan kucing itu apa ya teman-teman? Baik, teman-teman, ingin aku jelaskan lagi ya teman-teman ya, bahwasannya makanan tempe itu adalah makanan probiotik teman-teman, di mana di dalamnya terkandung mikrofloa, yaitu hidup dalam makanan fermentasi. Nah, fungsinya itu adalah melindungi usus ya, dan kandungan raginya membuat cacing yang ada di dalam usus itu keluar gitu, karena probiotik tadi tersebut. Jadi kalau tempe buat ngobati cacing bisa ya, itu sudah bukan rahasia umum lagi, kata siapa, Dewi Gita atau apa ya, malaikat juga tahu ya kan. Malaikat juga tahu ya kan. Oke, malaikat juga tahu kalau tempe itu sangat bermanfaat buat kucing gitu teman-teman, terutama teman-teman ya, selain untuk mengeluarkan cacing, menyehatkan dinding usus, dan juga memberikan faktor kayak untuk teman-teman yang kucingnya mencret atau apa ya, ada probiotiknya melawan si kuman-kuman jahat kayak tahun 1940-an yang aku jelaskan bahwa dysentery bisa sembuh dengan mereka yang sering makan tempe itu, yang tempe mentah ya. So, tempe mentah apa yang harus kita pilih buat kucing, dan apakah kucing menyukai tempe? Sepengalaman aku, ada beberapa kucing aku yang menyukai tempe dan ada yang tidak menyukai tempe. Nah, kesempatan emas bagi teman-teman apabila kucingnya menyukai tempe. Kalau aku biasanya memberikan tempe mentah gitu. Tapi aku sebenarnya melihat kemasan tempe dulu ya. Nah, tempe yang dibungkus dengan plastik tertutup rapat, seal rapat, tidak ada celahnya buat lalat untuk hinggap, dan juga patogen-patogen dari luar untuk masuk ke dalam, itu aku pilih buat makanan kucing yang mentah. Ada beberapa kucing aku yang suka makan tempe mentah, aku berikan seminggu sekali atau 2 kali untuk kesehatan pencernaan mereka tentunya teman-teman, dan itu berhasil. Sampai sekarang alhamdulillah kucing aku nggak pernah ya, puji Tuhan ya kata orang ya, tidak pernah ada yang mencret ya. Kalaupun ada yang mencret karena transisi dry food itu karena kalian teman-teman ya, kalian yang memaksakan aku ya untuk menggonta-ganti makanan mereka ya, karena aku kan ingin review produk A, B, dan C dry food ya, terpaksa dong aku harus cobain kepada kucing aku. Nah, selama mereka transisi makanan itu, kadang-kadang mereka mengalami mencret tapi sembuh lagi dengan tempe yang aku berikan. Ajaib banget ya. Nah, bagaimana kalau bagi kucing yang tidak suka makan tempe? Bagaimana caranya? Ya elah, gampang banget teman-teman. Jangan bingung, jangan pusing, jangan oke. Campurin aja ya ikan rebus ya dengan tempe yang mentah ya. Jangan terlalu banyak tempenya gitu ya. Ya 50% lah. Misalnya ikannya setengah kilo, maka tempenya bisa setengah papan ya, atau 1 papan gitu ya. Dicampurin aja, kemudian di blender teman-teman ya. Saran aku sih dikit aja buat kayak 1 hari makan atau 2 hari makan gitu aja ya. Dikit aja tempenya, dikit aja ikannya, di blender sampai halus, dimasukin air dikit ya. Kalau bisa sih campurin kuning telur. Jadi kuning telur sebagai bahan airnya, tambah air dikit, di blender sampai halus, dimakankan ke kucing gitu. Pasti dia mau makan gitu ya. Nah, untuk orang yang misalnya ini, aku nggak mau ngasih tempe kayak tempe yang mentah-mentah gitu, karena aku takut kucing aku gitu loh. Oke, takut kucingnya sakit atau apa gitu ya, bukan takut sama kucingnya gitu, takut kucingnya sakit. Caranya adalah ya teman-teman ya, tempe yang sudah teman-teman beli itu masih dalam keadaan terbungkus, teman-teman kukus selama 5 menit untuk membunuh kuman yang ada di dalamnya. Tapi khasiat tempe nggak sedahsyat tempe mentah lagi, karena khasiat di tempe yang dikukus itu berkurang 20%. Jadi hasilnya berkurang 20%, teman-teman bisa kok memberikan langsung kepada kucing teman-teman. Meskipun hasilnya berkurang 20%, masih tetap berkhasiat buat kucing yang sakit dan juga lainnya. Ya, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi tempe itu bagus buat kesehatan kucing, terutama area pencernaan dan juga mengobati cacing dan juga lainnya. So teman-teman, aku ingin jelaskan juga ya, para biksu yang ada di negeri Cina ya, negeri tirai bambu, mereka itu
tidak memakan daging dan tidak meminum produk olahan susu dari sapi atau apapun juga ya, maupun itu sapi kambing, susu kambing ya kan, atau susu sapi, atau juga susu dari jerapah, susu dari Daniel. Mereka tidak minum, mereka hanya meminum produk olahan susu kedelai. Nah, susu kedelai ini bisa mencukupi nutrisi, protein dan juga lain-lainnya di tubuh mereka. Jadi produk kedelai ini itu sangat bagus ya buat kesehatan, terutama untuk kucing teman-teman. Dan juga untuk vitamin proteinnya itu lebih tinggi daripada produk olahan daging. Ya, menurut survei aku ya, aku lihat di Google, baca-baca, terus aku nonton-nonton, terus aku intip-intip ya kan kesana kemari berbagai jurnal mengatakan bahwasannya protein tempe yaitu protein nabati lebih tinggi daripada protein hewani yang terkandung di dalam daging sapi. Bahkan lebih banyak gitu katanya ya. So kalau untuk teman-teman yang kucingnya mungkin tidak alergi terhadap kacang-kacangan, tidak alergi terhadap kedelai ya, ada tuh kucing yang alergi kacang-kacangan. Memang habitat aslinya mereka memakan daging, mereka tidak memakan biji-bijian ya kan, tapi ada yang nggak alergi. Nah yang nggak alergi ini teman-teman bisa memberikan susu kedelai atau tempe, itu bisa memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh kucing, terutama protein yang sehat ya, bukan produk hewani yang kalau terlalu over ya, terlalu over mereka memakan daging, itu bisa menyebabkan kolesterol dan juga lain-lainnya, serta tidak bagus buat kesehatan kucing. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar berbacot lama-lama ya teman-teman ya. Oke, kayaknya videonya sudah selesai dan aku kembali mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, yang hanya nonton saja jangan pelit dong ya kan. Iya. Oke. Dan di subscribe channel aku ya teman-teman ya. Ya, oke. Jarinya oke, subscribe dong, BPJS ya teman-teman ya. Bantu pakai jari subscribe BPJS teman-teman. Dan bagi kalangan Google, aku doakan kalian tetap mendapatkan pasangan kalian Google golongan single ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku doakan berasal rezekinya tetap awet ya, meskipun nanti mau gajian nggak lama lagi ya, tetap bertahan sampai gajian, dan token listrik kalian tentunya tetap aman tanpa berbunyi-bunyi. Thank you for watching. Salam kopi Sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Dah, bye.